Ya, selamat siang ya, selamat berjumpa kembali. Eee, di ini pertemuan kita yang ke berapa ya, ketiga ya? Ada ini mungkin ada kesulitan di kuliah-kuliah kita sebelumnya? Iya, ternyata tidak ada ya. Oke, eee, pertemuan kita kali ini itu akan membahas tentang, eee, posisi pembangkit hidro ini terhadap pemanfaatan air. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa air ini, dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal selain untuk, pembangkit, ya. Saya akan share screen-nya, mmm, salah ya, sebentar. Ini yang akan kita bahas, persoalan pembangkit ini ada 4 fungsi lain ya, dari, eee, air itu. Yang pertama itu sebagai suplai air, ya, kemudian sebagai irigasi, dan kemudian sebagai, eee, alat pengendali banjir. Ini yang akan kita bahas ya dari ini, pembangkit ya, hubungan pembangkit dengan suplai air nanti, eee, pemanfaatnya caranya bagaimana, kemudian pembangkit itu diirigasi, kemudian pembangkit dan hubungannya dengan pengendalian banjir. Nah, kita nanti pada akhirnya akan lebih fokus kepada pembangkit hidro kecil ini ya, atau small hydro power. Nah ini, salah satu hubungan antara pembangkit dengan suplai air, ya. Jadi, eee, memanfaatkan jaringan PAM ini ya, PDAM ini untuk membangkitkan, listrik gitu. Secara umum itu reservoir itu ya untuk suplai air ke mana, ke kota, ya ini misalnya ini perumahan gitu ya, rumah, maka reservoir itu selalu ada di atas nih, ya. Jadi tandanya di sini. Di PDAM manapun akan melewati proses seperti ini, ya misalnya dari, sungai setelah diolah itu akan dinaikkan untuk mendapatkan head yang tinggi, kemudian baru didistribusi ke rumah-rumah ya, dari sini ke sini, ya. Nah, tetapi pada kebanyakan kasus itu letak ketinggian rumah ini berbeda-beda ini, ya. Letaknya kan berbeda-beda, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, desain dari sistem perpipaan air air minum ini misalnya, itu didesain untuk satu tekanan untuk daerah yang tertinggi, ya sehingga untuk daerah yang rendah, itu tekanannya berlebihan. Nah, untuk mengurangi tekanan supaya di sini tidak kelebihan tekanan sehingga menyebabkan pipa di dalam rumah ini pecah, maka diberi katup, ya. Jadi katup ini itu untuk mengurangi tekanan. Ya, jadi alirannya dihambat,
ya supaya tekanannya turun. Nah, pemanfaatannya kemudian untuk mengurangi tekanan ini ya yang berfungsi sebagai katup pengurang itu adalah turbin. Ya, jadi dari sini ini ketika masuk ya, ketika masuk maka ini dialirkan ke turbin ya baru keluar ke sana. Baru ke sini dari sini baru ke rumah ya, baru ke rumah. Nah, ini generatornya ini. Sehingga kita menghasilkan listrik. Ya, turbinnya bisa kecil, bisa besar, tapi relatif kecil ya. Jadi ini kelasnya biasanya kelas mikro. Nah, ini yang sudah diterapkan di Jepang. Ya. Di Jepang itu ini ada 2 sungai, sebenarnya sudah ada 4 sungai yang dipakai ya, yang digunakan sebagai sumber air. Ini ada 2 di sini sebagai ilustrasi itu 2 sungai ya, Sungai Tama dan Sungai Tone Arakawa. Ya. Ini adalah instalasi pengolahan air. Ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Dia yang akan mengendalikan berapa jumlah air yang akan disuplai ke sini ya. Oh sorry, ini keliru ya ini. Ya. Ini pengolah ini tadi, ini kan unit pengolah air ya. Itu unit pengolah air, kemudian di sebelah. Nah, kemudian di sini ada namanya unit operasi. Ya, jadi instalasinya seperti ini, dari sungai ini akan diolah, ya. Kemudian dari sini ada dua sumber, ya. Di sini eh, diolah lagi, ini pengolahan untuk pemurnian air sehingga cocok untuk air minum. Ya, kemudian dipompa ke unit-unit supply. Ya. Dari unit supply unit supply ini kemudian baru dipompa ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ya. Nah, semua ini diatur di dalam yang disebut dengan Water Supply Operation Center. Jadi kebutuhan air, data kebutuhan air itu akan masuk ke sini. Ya, ini data kebutuhan air masukkan ke sini. Kemudian ini akan memerintahkan ke sini, ya, sini. Kemudian akan memberi perintah ke sini, memberi perintah ke sini, dan memberi perintah ke sini, terus begitu ya. Nah, kemudian panah-panah yang ini kalau suplai di sini kurang, maka akan diambilkan dari sini. Nah, dari sini. Atau sebaliknya, kalau suplai yang di sebelah jalur bawah ini kurang, maka akan diambilkan dari sini. Begitu juga setelah air itu dimurnikan, sama juga kalau yang di bawah kurang, maka akan disuplai dari sini. Begitu juga yang ini, ya akan ada suplai dari sini. Sehingga kebutuhan air di 2 area ini itu akan selalu terpenuhi. Ya, datanya semua diatur dari sini. Ya, jadi kapan dia harus memompa ke sini, ya, kapan dia harus memindahkan air ke sini dan seterusnya itu diatur di sini. Semua data itu masuk ke sini. Ya. Nah sekarang kita lihat
penerapannya terhadap pembangkit. Nah, di jalur Tone Arakawa ini, karena debitnya cukup besar, maka ini di sini dipasanglah water supply hydraulic power ini di sini. Inilah pembangkitnya, ya. Nah, sampai di sini masih jelas atau gimana? Ada yang kurang jelas? Yang di bawah, yang di jalur Tone Arakawa Rivers, ya di Sungai Tone Arakawa ini, itu dibuat pembangkit karena digunakan untuk menurunkan tekanan tadi. Ya, jadi tekanannya masih tinggi karena desain dari jalur ini itu mengikuti suplai ke tempat yang paling tinggi. Ya, sehingga mau tidak mau tekanannya harus menyesuaikan dengan tempat yang tertinggi. Nah, masalahnya kemudian kan di tempat yang rendah. Nah, untuk tempat-tempat yang rendah, akibatnya mendapatkan tekanan yang sangat tinggi. Nah, untuk mengurangi tekanan itu, kemudian dipasanglah tadi yang pertama alternatifnya menggunakan katup. Nah, kalau menggunakan katup, ya itu rugi gitu ya. Sehingga kemudian lebih baik diberikan ke generator sehingga menjadi listrik ya. Jadi ini mudah, tidak sulit ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang sebagai contoh ini ya. Kita bisa melihat di sini. Ini posisinya emang seperti ini. Ya, posisinya memang seperti ini. Jadi dari tempat pengolahan air, ya, jadi distribusi airnya kan dimulai dari sini, ya, dimulai dari sini kan. Kemudian ini dipompa, ya, dipompa ke tempat yang posisinya paling tinggi. Jadi pompa ini itu harus memberikan tekanan setinggi ini, ya, setinggi ini, ya. Nah, ini tekanannya kan harus setinggi ini. Ya, jadi pompa itu harus memberikan head setinggi ini. Jadi kan kita tidak mungkin membuat jalur yang ke sini itu jalurnya sendiri, kemudian yang ke sini dibuat pompa lagi misalnya, ya misalnya kita buat pompa lagi, ya terus ke sini, ya kan tidak mungkin karena jalurnya ini kan panjang sekali, bisa berkilometer kan itu. Ya. Sehingga kemudian eh, transmisinya itu hanya satu jalur ini kemudian dipecah di sini, ya dipecah sini. Nah, apa yang terjadi? Daerah ini, ya tandon ini, stasiun ini, ya, itu kelebihan tekanan setinggi ini, ya kelebihan. Karena yang dibutuhkan cuma segini. Ini kebutuhannya segini, tapi dapatnya setinggi ini, ya setinggi ini, ya dapatnya setinggi ini. Nah, dulu
untuk mengurangi tekanan itu, ini menggunakan katup. Ya, ini dulu katup. Ini dulu katup. Nah kan sayang sekali. Nah sekarang untuk katup ini tadi kan tujuannya mengurangi tekanan, ya. Berarti mengurangi tekanan itu berarti mengurangi energinya, ya. Jadi energi itu akan diserap, akan ya terserap oleh hambatan katup. Nah ini kan sayang banget ini, kita punya head setinggi ini, punya debit, ya. Nah kemudian maka dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Ini, ya, jadi sekarang pakai generator untuk mengurangi tekanan yang setinggi ini, ya, nah ini. Nah berapa energi yang didapat? Ya, misalnya ini kita beri begitu ya, ini H gitu, ya. Maka energi yang didapat di sini itu P sama dengan rho kali G kali H E kali Q. Nah, ya. Jadi kita dapat daya ini besar ini. Ya, mungkin nanti kalau kita tambahkan dengan efisiensi. Karena ada efisiensi turbin, kemudian ada efisiensi jaringan dan sebagainya, ya. Ini besar ini. Nah, yang bentuk yang kedua ini adalah kombinasi. Kalau tadi pembangkit dengan suplai air, sekarang ini pembangkit dengan irigasi. Nah, pembangkit-pembangkit yang kecil ini, yang small hydropower itu seperti itu. Ya, jadi eh, cukup dengan belokan dari eh, saluran irigasi, maka kita sudah dapat membangun pembangkit. Nah, ini contohnya di sini. Ini saluran irigasi itu dari sini. Saya beri ganti warna aja. Ya, ini saluran irigasi itu dari sini. Ya, dari sini. Ini alirannya dari sini, saluran irigasi itu. Ya, ke sini. Ini saluran irigasi. Nah, dari saluran irigasi itu kemudian kita beri bendung. Ya, ini bendung ini. Ini ya. Ini bendung kecil untuk menaikkan head ya sedikit. Kemudian kita bangun di sini, kotak ini itu penampung. Ya, penampung. Nah, kemudian airnya sebagian ya ini dialirkan ke sini. Ya. Ini ya, turbinnya di sini ya. Ini turbin ini. Ya. Kemudian ini keluar. Nah, kembali bertemu dengan saluran irigasi yang sebenarnya. Nah, di sini baru ada sawah, ada apa ya, tegalan ya, tegalan. Kemudian ada juga ke PDAM misalnya. Ya. Jadi yang penting kalau saluran irigasi itu antara harus dapat head gitu ya. Ya, jadi head ini harus dapat head ini. Kemudian debitnya juga mesti harus cukup. Nah ini contoh penerapan dari
tadi saluran irigasi yang digunakan untuk pembangkit. Ya. Jadi yang penting ada head. Kalau di sini ini misalnya ini ada bendung nih. Ya, ini ada bendung di sini. Nah, bisa dibangun pembangkit. Ya, pembangkitnya mungkin di bawah sini ya, di bawah sini. Yang penting ada headnya. Jadi yang cocok saluran-saluran yang kecil gini, yang penting itu ada perbedaan ketinggian antara hulu dan hilirnya. Ya. Ini ya. Nah ini kan ada head di sini. Nanti di bawahnya ada lagi, ada lagi. Nah penggunaannya juga simpel. Ya, jadi eh, saluran irigasi ini kita beri pintu, kemudian sebagian airnya itu dipindah ke sini. Ini adalah tempat intake, intake ke turbin ya di sini. Jadi air masuk ke turbin itu dari sini. Yang ke sana ya saluran irigasi biasa sana ke sawah, ke kebun atau tempat-tempat yang membutuhkan air. Ya. Ini penerapannya. Ya. Ini penstock ya yang akan dipasangi eh, turbin ya. Jadi ini penstocknya. Jadi kita bisa membayangkan kira-kira turbin ya kira-kira diameternya turbin ya sebesar ini. Ya. Tadi karena kita bicara tentang small hydropower. Nah, gambar ini enggak uh, intinya begini, intinya gambar ini intinya itu adalah uh, saluran irigasi yang tersedia ini itu kemudian dibuat belokan. Ya, ini kan ada dibuat belokan ke sana, kemudian dimasukkan ke dari belokan itu tadi, kemudian ini belokan kan menuju tadi kolam tadi ya. Nah, ini dari kolam kemudian dibuat apa namanya penstock ya. Ini penstock nih, sana. Ya. Kemudian diberikan dimasukkan ke dalam turbin ini. Ya, dari pipa ini kan ya jalurnya ke sana. Kemudian ini pipa ini masuk ini ke turbin ini ya muter, kemudian dikeluarkan ke sini. Ya, ya, seperti itu ya. Kemudian dari sini ya dikeluarkan lagi. Ini keluar dari turbin, ya dari sini keluarnya ke sini. Ya, ini dari bangunan ini turbinnya di dalam sini ini keluar. Ya, ini ya hanya seperti ini. Jadi sangat simple. Ya, jadi nah ini sedikit pemanfaatan untuk turbin yang non konvensional. Jadi ini tidak memerlukan head, tapi memerlukan eh, kecepatan ya, kinetik. Nah, jadi kinetik. Ya, jadi ini tergantung pada debit dan kecepatannya. Ya, sehingga ini digolongkan kepada turbin yang non konvensional, tapi ini bisa dimanfaatkan. Nah, yang terakhir itu adalah eh, pembangkit itu juga sebagai pengendali banjir. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini ya. Jadi ini daerah reservoir, ini tangkapan air. Ya, ini kan kering ini. Ya, jadi ini kita lihat ini, jadi tangkapannya itu masih eh, lebar. Ya. Jadi kalau kita gunakan pengendali banjir, jadi sebelum musim hujan ini akan dikosongkan, ya, dikosongkan sehingga eh, elevasinya turun, ya, permukaan airnya turun. Nanti pada musim hujan ketika
hujannya deras sekali, maka ini akan terisi. Ya, jadi kalau biasanya hujan deras itu di daerah hilir itu banjir, sekarang hujannya ditampung dulu di sini. Ya, ditampung dulu di sini. Ini daerah penampungannya, mungkin bisa sampai ke sana ya. Oke. Sehingga daerah yang tadinya banjir sekarang tidak banjir lagi. Karena airnya ditampung di sini. Ya. Nah, kemudian juga kita berurusan juga dengan kayak ekosistem ya, kehidupan. Sehingga kalau kita membangun bendung itu mesti harus membuat ikan itu tetap bisa berpindah dari hulu ke hilir. Ya. Jadi ikan itu mestinya dari sini harus bisa pindah ke sana atau sebaliknya gitu. Kalau sebaliknya mungkin bisa ya pakai apa namanya, pakai pelimpas gitu. Ya. Nah seperti ini ya. Jadi sebagian air itu akan kita alirkan ke sini. Nah kalau di sini dipenuhi air maka ikan itu bisa bergerak ya begini ya, bisa bergerak ke dalam bendungan. Ya. Itu juga dari sini ikan dari sini itu bisa naik. Ya. Ini juga sama. Ya, jadi ikan itu akan bisa sampai ke sini atau dia ke mana ke hulu. Ya. Nah, sekarang apa manfaatnya pembangkit hidro kecil itu? Nah, yang paling utama itu adalah menjadi eh, solusi alternatif ya bagi penyediaan listrik untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpisah dari layanan jaringan listrik karena mudah dibangun. Kadang-kadang juga kemudian pembangkit itu diubah menjadi mini ya, sorry, mikro. Nah, kemudian ini yang penting juga untuk Anda pahami bahwa eh, untuk mini hidro atau small hydropower ini itu eh, kita dibatasi oleh investasi. Seberapa besar sebenarnya investasinya, kemarin sudah kita bahas, itu sangat bergantung kepada kondisi lokalnya. Ya, kemudian tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan lokal tadi. Misalnya ada irigasi, ada pariwisata, kemudian tadi ada suplai air gitu ya, nah, dan sebagainya. Ya, ya oke itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan karena berkaitan dengan eh, pertama desain dari pembangkit. Jadi dalam membangun pembangkit kita nggak bisa sembarangan mengatakan oh ini cocok gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, terutama tadi tiga hal tadi yang berkaitan dengan fungsi pemanfaatan air, mulai dari irigasi, kemudian apa namanya pariwisata, ya dengan suplai air, dengan lingkungan. Gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Jadi ini jadi pertimbangan kita yang pertama ketika kita mau membangun eh, pembangkit. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Ayo Mas, silakan tanya. Gini, pertanyaannya gini, kalau oh ya, ini kemarin ada anu ya, ada eh, pertanyaan yang harus Anda jawab ya. Bagaimana Anda mensurvei menetapkan bahwa satu sungai itu punya potensi daya gitu ya, menghitung daya yang mungkin bisa dibangkitkan. Ya. Kemarin kan kemarin kan ini PR-nya kan begini. Ini ada bukit begini, kemudian di sini ada air terjun gitu ya. Ada air terjun. Kemudian ini ada sungai. Gitu ya. Nah, gitu. Ini tanahnya di sini. Kemudian Anda ada di sini. Gitu. Bawahnya tali sama meteran. Ya, ini tali. Tali panjang lah ya, ini tali panjang. Kalau tali kan tali plastik itu yang kecil itu kan bisa sampai berapa? 50 meter kan? Ya, bisa sampai 50 meter. Kemudian meteran juga bisa sampai 50 meter. Ya. Nah, kalau Anda punya melihat seperti ini, ya dengan dinding yang terjal, ya dengan dinding terjal seperti ini, nah gimana caranya mengukur? Di sini ada sungai, kalau kita gambar dari atas, gitu ya. Nah, ini air terjun, ini sungai, air terjun, kemudian ini ada sungai juga. Nah, Anda kan di sini ini, bawa tali sama meteran. Ya, dua orang lah ya, dua orang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung P? Kita punya persamaan potensi dayanya, ya, daya airnya itu kan rho G kali Q kali H. H itu ini. Nah, ya. Kalau ini massa jenis air. Massa jenis air kita sudah tahu besarnya 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian G kita juga sudah tahu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, persoalannya kan mengukur dua ini. Ya. Sedangkan yang ada bawah itu cuman meteran dan tali. Oke, ada yang bisa memecahkan? Sudah ketemu orang yang biasa melakukan survei? Belum, Pak. Belum. Kira-kira gimana caranya? Ini cara simpel ini. Ini yang digunakan para orang-orang yang ditugasi survei ini.
caranya simple. Ini ada yang pernah ikut pramuka? Ada enggak? Tidak ada ya. Pernah, Pak. Oh, pernah. Ya, gimana cara ngukur? Biasanya kan diajari untuk mengukur tinggi tiang listrik. Nah, itu. Samaan segitiga. Betul. Nah, gimana caranya itu? Apa ya? Bingung, Pak. Betul, segitiganya Jelasinnya betul. bingung, tapi Hah? ingat Ingat ya. jelasinnya bingung. Oke, pakai persamaan segitiga. Yang pertama kalau ada ini di hutan itu ada ambil tongkat, ambil itu apa namanya kayu, cabang kayu itu ya. Terus tancapkan di sini. Nah, tancapkan di sini, ya. Terus diukur tingginya, diukur panjangnya ini. Tadi kan ya, kita punya meteran diukur ini. Misalnya ini kita beri eh, ya diukur panjangnya gitu aja lah ya, diukur panjangnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita akan apa namanya? Melihat melalui titik puncak ini itu ke sini ya. Nah, melihatnya dari titik sini berarti mata itu di sini. Ya, ini mata ini. Nah, ini kan ada segitiga di sini. Kemudian ada ukur panjangnya ke sini. Saya pakai warna merah aja ya. Hmm, saya ukur di sini ya. Oh, kenapa nggak sampai ke situ? Ya, harus diulang lagi. Oke, dari sini ya kita ukur panjangnya ke sini. Aduh, garisnya nggak yakin ini ya. Nah, ini. Oke, ke sini ya. Sampai pol sini ya. Nah, ini kan panjang ini kan bisa diukur ini. Pakai meteran ya, dari sini ke sini itu bisa diukur pakai meteran. Nah, kemudian kita buat segitiga tadi ya. Kita buat segitiga tadi. Ini sekarang kita punya segitiga. Nah, kita punya segitiga ya. Segitiga ini kita beri saja notasi. Notasi misalnya di sini A ya, di titik ini, di tempat mata kita melihat, ini A, kemudian ini B, ya ini C, ini D. Nah, yang bisa kita ukur, ini kan bisa kita ukur ini, panjang ini ya, dari sini sampai sini, nggak kelihatan ya. Nggak pakai warna, nah warna ini aja. Nah, jarak dari sini sampai ke sini itu bisa diukur.
Ya, tingginya ini tadi juga bisa diukur ya. Ini kan kita sekarang punya A, B, C, D, E ya, kita beri di sini notasi E. Ini E. Jadi jarak dari A ke B ini bisa diukur. Tiangnya tadi, cabang kayunya itu dari D ke E juga bisa diukur. Nah, kita punya persamaan segitiga, itu segitiga itu, ya. AB dibanding AE itu sama dengan BC dibanding DE. Itu. Ya, jadi kalau AB itu sudah kita ketahui, kemudian DE kita ketahui, ya, kemudian AE ini juga sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari BC. Gitu ya, ini caranya. Eh, bisa ya memecahkan ini ya, bisa enggak? Kalau ini kemudian ini dibuat seperti ini, BC sama dengan berapa gitu? Nah, bisa ya, mudah. Nah, sekarang ini untuk H ya. Jadi BC ini sama dengan H. Tentu saja Anda nggak perlu ndelosor ya, nggak perlu ndelosor. Anda ngukur di sini juga boleh. Ya, yang penting itu kita mengambil garis lurus. Jadi kan tidak perlu ndelosor di tanah ini karena matanya digambar di sini ya. Tapi kan boleh saja misalnya eh, di setengahnya saja. Ya, jadi jadi misalnya kita melihatnya dari sini misalnya ya. Ya, kan tidak perlu ndelosor gitu ya. Ya sama saja yang penting kita mengambil garis lurusnya ke sini ya, sini. Nah, kalau rendah gini kan gampang ini bisa karena ini bisa diukur ya kalau rendah ya. Nah, nanti kita taruh tongkatnya di sini, pasang. Nah, yang penting itu jalur ini harus dari puncak ini mesti harus kena ke sini puncaknya. Ya, jadi puncaknya ini yang harus diukur. Nanti kita akan menemukan tingginya ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk mengukur head ya. Nah, sekarang kita mengukur tadi debit ya. Jadi kan kita tadi punya persamaan P sama dengan rho G kali Q kali H. Ini. Nah, kita kan punya sungai ini. Ini ya, ini sungai ya. Ini sungai ya, ini airnya mengalir ke sana. Kalau lebar sungai bisa diukur. Ya, betul ya. Ini ya bisa diukur. Nah, sekarang gimana ngukur Q-nya itu, debitnya? Kalau kita, nah, misalnya sungai itu bentuknya seperti ini misalnya. Ini sungai.
Ini airnya ya. Nah, itu airnya. Bagaimana cara mengukur debitnya? Karena lebar sungai sudah diketahui, ya, maka kita punya ukuran di sini. Nah, kita gitu ya, L kecil itu ya. Oke. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau misalnya gini ya, misalnya di fisika, kemudian dilanjutkan di mekanika fluida, itu kan kita diberi kasus misalnya pipa seperti ini ya. Ini pipa. Kemudian ini diisi air itu mengalir ke sana. Kondisi ini di titik 1, kemudian ini di titik 2, kita mesti diberi ada, biasanya itu kita diberi ini, ada V1, ini ada V2. Kemudian di sini ada P1, ini ada P2. Kemudian ada juga P1, P2, ada juga A1, di sini A2. Ini kalau eh, penampangnya berubah ya. Sebentar, ini saya ganti dulu. Penampangnya saya ganti dengan gini. Aduh. Nah, begini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara mengukur debit kalau kita punya eh, data seperti ini ya. Ini P-nya saya hapus saja. Ya, jadi kita punya A1 dan A2. Ya, di sini ada A1, ini ada A2. Atau kalau anu ya sini ya biasanya disebutkan ya. Di sini ada D1, diameter 1, di sini diameter 2. Tapi oke lah, kita langsung aja ke A1 dan A2. Berapa Ki? Yuk, ada yang bisa? Mencari kedalaman sungai mungkin, Pak. Bentar, ini dulu, jangan kedalaman sungai dulu. Ini dulu. Ini. Ini kalau kita punya kasus pipa seperti ini, ya, itu berapa Ki-nya? Ki itu kalau kita mengalir di ada fluida yang mengalir di suatu penampang, maka Ki itu adalah sama dengan V kali A. V itu adalah kecepatan, ya ini kecepatan fluida. Kemudian A ini adalah luas penampang, itu, ya.
Nah, ini Ki itu dimanapun itu harus sama. Ya, jadi meskipun penampang pipa berubah-ubah, nanti ya ketemunya ya V1 kali A1 itu harus sama dengan V2 kali A2. Kalau penampangannya berubah lagi, ya berarti V3 A3. Ya, jadi eh, luas penampang itu boleh berubah-ubah, kecepatan boleh berubah-ubah, tetapi debitnya harus sama. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, di kasus sungai ini yang disebut penampang itu yang ini. Betul ya? Kita sepakat ya. Ini penampang. Ini adalah A. Nah, penampang ini, A ini kalau di sini, A itu sama dengan, tadi berarti L kali, tadi yang ngomong kedalaman tadi siapa ya? Tinggi, Pak. Kali kedalaman ya. Nah, T-nya kan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kedalaman? Meterannya dicelupkan, Pak. Caranya gimana? Meteran celupkan. Caranya celupkan gimana itu? Tahu meteran yang ini enggak? Yang 50 meter tahu enggak? Gimana cara nyelupannya? Ini kan dulu ya, ini mengalir loh ya. Pakai kayu, Pak, dicelupkan. Pakai Lalu kayu yang kita dicelupkan. ukur dengan Nah, meteran. pakai kayu dicelupkan terus celupannya diukur gitu ya. Iya, Pak. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya dalamnya 5 meter gitu, nggak usah 5 meter lah, 3 meter gitu aja. Gimana caranya? Nah, itu tadi gunanya tali tadi, ya. Nah, untuk mencari T ini, ya, untuk mencari T ini, itu kita harus mengukur beberapa tempat. Jadi nggak bisa hanya di pinggir sini saja gitu ya, kita dapat ini ya, atau di tengah saja. Ya. Jadi harus beberapa tempat sehingga kita punya ada T1, ada T2, ada T3. Nah, ini gunanya tali. Tali itu untuk mengukur kedalaman. Tali itu tadi seperti sederhana tadi, kasih aja batu kemudian dilempar ke dasar sungai. Nanti tali yang basahnya itu yang diukur pakai meteran. Jangan meterannya yang dicelupkan ini rusak nanti ya. Nah, ini caranya begitu. Nah, kemudian T ini itu adalah rata-rata dari eh, pengukuran ya. Jadi sigma T tadi, sigma TN tadi dibagi N-nya. Ya. Oke, sekarang kita ketemulah A ini, luas penampang.
Tadi kita punya persamaan Q itu sama dengan P kali A. Nah, sekarang persoalannya adalah P ini. Gimana untuk mendapatkan V ini? Mengukur panjang sungai Mengukur panjang sungai. dibagi kecepatan dibagi aliran waktu yang ditempuh air mengalir. Oke, diukur ya di sini sampai sini misalnya ya. Sama. Ya, gini kan ya. Kemudian ini kita beri L. Gitu. Kita akan mengukur kecepatan air dari sini yang mengalir ke sana. Ya, kemudian kita ukur waktunya gitu ya. Waktu. Sehingga nanti V itu sama dengan L dibagi T. Begini ya maksudnya ya. Pak, Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengukur waktu aliran air ini? gunakan daun atau pelampung. Oke, ya. Jadi gunakan daun atau pelampung. Jadi daun atau pelampung atau ranting itu jatuhkan di sebelah sini, dia akan jalan ke sana, kemudian diukur waktunya sampai ke sini, sehingga kita dapat P ini. Jadi kita sudah bisa memperkirakan berapa debitnya. Ya. Tadi H kita sudah dapat, sehingga sekarang kita bisa menghitung perkiraannya berapa. Ya. Nah, tetapi harus Anda ingat tuh ya ini, persamaan ini itu hanya berlaku untuk pipa. Ya. Sedangkan sungai itu bukan pipa. Ya, sehingga V itu mesti harus dikonversi lagi. Di sini ada faktor apa ya? Konversi ya, faktor C gitu. Ya. Sehingga tidak persamaannya menjadi tadi I sama dengan C kali V kali A. C ini adalah faktor untuk saluran terbuka. Jadi ini disebut sebagai saluran terbuka. Jadi kalau misalnya kita punya, nah kita kan sering kan bangun saluran seperti ini, ya terus ini ada air gitu ya. Nah maka untuk menghitung Q-nya itu harus dimasukkan faktornya ini. Nah berapa faktornya bisa Anda lihat di mekanika fluida, ya pada saluran terbuka. Jadi kalau pipa itu digolongkan ke dalam saluran tertutup. Bedanya kalau saluran tertutup itu seluruhnya, misalnya seperti ini ya, ini seluruhnya diisi oleh fluida, penuh, full. Kalau ini nggak penuh, ya nanti jadinya saluran terbuka. Ya, oke nanti silahkan ya ini angkanya berapa. Tapi yang penting begini, Anda sekarang punya apa ya, punya akal ya, punya akal baru untuk melihat potensi dari ini dari suatu sumber gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu untuk saluran terbuka kan tadi ada C, Pak. Itu C-nya sudah ditentukan apa gimana, Pak? Ada kok. Ada. Itu tinggal lihat tabelnya saja. Buka saja buku mekanika fluida, kemudian cari yang cocok yang mana. Gitu. Ya. Ada kok mudah itu, Pak. Ya.
Enggak saya kasih kan supaya ya anulah supaya Anda buka lagi ya buku mekanika fluidanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini menyiapkan Anda untuk mampu merekomendasi bahwa suatu tempat itu cocok untuk dibangun hydropower. Ya, apakah nanti dalam bentuk small atau mini atau mikro ya atau pico gitu ya. Nah, itu Anda bisa merekomendasi itu. Nah, seperti yang kuliah kita yang kemarin itu kan untuk membangun ini small hydropower itu kan tidak mesti harus bangun bendungan ya, tidak harus. Ya, ada juga yang mau bangun bendungan tapi tidak harus. Bisa juga kan langsung dari sungai gitu. Hanya tinggal dibelokkan saja arahnya. Yang penting tadi faktor utama untuk pembangkit itu adalah head dan debitnya. Head yang tinggi tapi debitnya kecil, ya nanti dayanya juga kecil. Head rendah, debit tinggi tapi headnya rendah, itu juga daya yang dihasilkan akan kecil. Idealnya adalah headnya tinggi, debitnya juga besar. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mencari sumber energi yang seperti itu. Headnya tinggi, tapi debitnya juga besar. Itu sebabnya studi-studi tentang lokasi di mana bisa dibangun pembangkit itu harganya mahal. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya, misalnya nemu gitu ya, nemu kemudian Anda buat laporannya, studi pembangkitannya seperti ini, masyarakatnya seperti ini, tempatnya seperti ini, semua dirangkum dalam satu laporan, itu harganya mahal. Ya, teman saya ada yang pernah jualan dokumen feasibility study itu, hanya dokumennya saja karena dia sudah pergi kemana-mana untuk mencari sumber itu. Ya, laporannya itu dia dapat 400 juta, ya, hanya dalam bentuk laporan saja. Ya, jadi hanya menunjukkan tempat ini loh, tempatnya di sini ada gitu. Nah, itu 400 juta. Ya. Kan itu lumayan ya, tidak hanya lumayan ya. Nah, mungkin besar. Makin besar daya yang mungkin dihasilkan, maka harganya juga makin mahal. Jadi kalau Anda punya itu, punya dokumennya, ya tinggal Anda tawarkan aja. Ini siapa yang mau nih dokumen gitu. Ya itu ceritanya. Ya, jadi ini saran saya ini kalau Anda mau berbisnis ya bisnislah di bidang energi karena energi inilah yang sangat dibutuhkan ya sampai kapanpun. Ya tanpa energi semua tidak akan bisa berjalan. Orang mengatakan ini yang nanti dengan revolusi industri 4.0 kemudian 5.0 itu teknologi informasi yang akan sangat berperan. Ya, tapi jangan lupa bahwa teknologi secanggih apapun tanpa energi itu nggak ada gunanya, ya nggak bisa kerja. Nah. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada saya tutup ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya atas semua partisipasinya pada siang hari ini. Kita ketemu lagi ya minggu depan dengan topik hidrologi. Ya, jadi kalau sekarang kita membahas fungsi-fungsi lain dari pembangkit, ya, besok kita akan membahas bagaimana kondisi air yang harus dipertimbangkan untuk membangun pembangkit.
Nah, kondisi itu yang berkaitan dengan air, dengan pengolahannya, dengan manajemennya, ya dengan curah hujan dan sebagainya itu kita bahas di dalam topik hidrologi. Oke ya, saya kira cukup untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada masih belum memuaskan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya tutup kelasnya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.